mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Selamat pagi anak-anak yang manis yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan Kitab Suci dalam pertemuan yang ketiga. Mari kita awali seluruh kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Mari selanjutnya kita dengarkan firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, mari pada pagi hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi
datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama dengan Suster Corneli. Pada hari ini, Suster Corneli akan memberikan renungan dari bacaan hari ini. Dalam pertemuan kita yang ketiga dalam bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang menderita. Bacaan diambil dari Injil Lukas, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Ayat yang menarik dari bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan bersama, kadang kita ada teman yang dalam hidupnya kekurangan dan juga membutuhkan bantuan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap seperti orang Samaria tadi, yang mau menolong sesamanya yang sedang terluka karena dipukuli oleh para perampok. Kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik dengan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Orang Samaria segera memberi pertolongan pada orang yang terluka di pinggir jalan. Apa adik-adik ketika melihat teman yang jatuh, mungkin dari sepeda dan juga berdarah, memberikan pertolongan pada teman itu? Pastinya memberikan pertolongan dan juga memberikan pengobatan untuk teman yang sedang sakit, sedang jatuh tadi. Kemudian apa yang adik-adik lakukan ketika bepergian ke sekolah, selalu dalam keadaan aman dan juga sampai pada tujuan? Tentunya anak-anak juga melakukan doa sebelum berangkat ke sekolah
dan juga di saat ini melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Adik-adik yang terkasih, di masa pandemi yang masih kita alami sampai saat ini, kita rasakan juga menjadi saat kita untuk saling mendukung, saling membantu sesama yang membutuhkan. Apa yang bisa kita lakukan? Berpikir dan memberikan keselamatan bagi orang lain. Pasti anak-anak juga sudah melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga jarak, mengenakan masker, menjaga kesehatan, menjauhi kerumunan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik yang terkasih, mari dalam kesempatan ini setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita merenungkan, menumbuhkan semangat peduli, semangat solider kita kepada sesama, terutama yang membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Kita mohon agar kita dengan penuh kasih dan semangat dapat membantu orang lain dengan tulus hati. Orang lain yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita agar mengalami keselamatan. Kita bersyukur dan mohon agar kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama dengan kita dan orang-orang yang kita cintai. Pada orang tua, kakak adik, dan siapapun yang boleh diperjumpakan dengan kita semua. Kita mohon juga agar selalu mempunyai semangat di dalam belajar dan patuh kepada orang tua. Pasti dengan sendirinya kita juga mematuhi perintah Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kehidupan kita sehari-hari. Asalkan kita sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa membimbing, senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita untuk mengulurkan tangan bagi sesama kita yang sedang membutuhkan, agar orang lain ataupun sesama kita sungguh mendapatkan keselamatan. Kita juga mewartakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan nyata dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam UKB. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan sabda Tuhan dan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, semoga anak-anak dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu sekarang kita akhiri dengan doa. Untuk itu, ambil sikap doa yang pantas di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami, supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu
dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kalian dengarkan lagu berikut.